Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soli dan solihah. Semoga selalu sehat ya. Ustadzah akan menerangkan rangkuman subtema 3 tema 1. Materi yang pertama akan Ustadzah sampaikan mengenai pelajaran PKN. Di subtema 3 ini kita akan belajar mengenai pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan oleh rantai emas. Contoh pengamalannya, membantu teman, menjenguk teman yang sakit, meminta izin meminjam barang, menghormati orang tua, berbicara sopan dan membantu orang tua. Silakan diterapkan ya di rumah. Kemudian perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah dan di sekolah. Nah, untuk persatuan di rumah, biasanya contohnya menyayangi anggota keluarga, menghormati anggota keluarga, membantu anggota keluarga, sedangkan untuk yang di sekolah, membantu teman, menghormati pendapat teman, berbagi makanan dengan teman, dan bermain bersama dengan teman tanpa pilih-pilih. Oke, anak-anak ini harus bisa diterapkan ya di rumah ataupun di sekolah. Selanjutnya ada perilaku persatuan di masyarakat. Contoh menjenguk tetangga yang sakit, menghormati pendapat tetangga yang berbeda dan ikut bergotong royong. Selanjutnya materi bahasa Indonesia. Di sini Ustadzah akan membahas mengenai habitat hewan. Apa sih habitat hewan itu? Habitat itu adalah tempat tinggal hewan. Nah, hewan itu ada yang hidup di darat, air, atau di darat dan di air. Hewan yang hidup di darat contohnya ada jerapah, gajah, ayam, dan lain-lain. Yang ada di laut pasti kalian tahu ya, ikan. Kebanyakan ikan yang ada di laut. Kemudian untuk hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air, merupakan hewan yang disebut hewan amfibi. Biasanya katak. Ini merupakan daur hidup katak. Daur hidup itu adalah siklus hidup katak atau hewan mulai dari telur hingga menjadi dewasa. Nah, ini daur hidup katak. Yang pertama diawali dari telur, kemudian kecebong tanpa kaki, kecebong berkaki, katak berekor, dan kemudian katak dewasa atau imago. Nah, katak merupakan hewan amfibi yang hidup di dua alam. Selanjutnya daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu berawal dari telur, kemudian ulat, kepompong, dan kupu-kupu muda selanjutnya menjadi kupu-kupu dewasa yang sangat indah. Selanjutnya ada daur hidup kecoa. Daur hidup kecoa meliputi telur, nimfa. Nimfa ini adalah hewan muda, kemudian menjadi hewan dewasa. Kecoa ini berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya daur hidup belalang. Hampir sama ya, dimulai dari telur, nimfa, atau yang disebut hewan muda, kemudian melalui tahap hewan dewasa atau imago. Hewan dewasa berkembang biak, bertelur, dan kembali ke daur hidup awal. Kemudian daur hidup ayam dimulai dari telur, kemudian anak ayam menetas dari telurnya, kemudian menjadi ayam dewasa yang bersiap bertelur dan berkembang biak. Selanjutnya daur hidup kucing yang dimulai dari anak kucing, kucing muda, dan kucing dewasa. Kucing melalui perkembangbiakan melahirkan atau hewan mamalia. Selanjutnya pelajaran MTK. Ustadzah akan menjelaskan mengenai konsep perkalian. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ya, ada buah jeruk. Ustadzah tulis di sana 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 dan ditambah 4. Bisa ditulis dalam bentuk perkalian, yaitu 6 dikali 4 sama dengan 24, atau bisa kalian hitung ya. Kemudian ini ada buah jeruk, ada 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2, dan bisa ditulis pada perkalian 4 dikali 2 atau sama dengan 8. Perkalian ini merupakan penjumlahan berulang ya anak-anak. Selanjutnya ada gambar apel di sini. Untuk mengetahuinya, ada berapa apel? Kita hitung ya anak-anak. Itu ada 6 ditambah 6 apel ditambah 6 lagi, atau bisa ditulis 3 dikali 6 ya, sama dengan 18 kalau kita hitung semua.
jumlah apelnya. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan perkalian bersusun, cara susun 1 dan cara susun 2. 21 dikali 4. Nah, kalau perkalian berarti 1 dikali 4 dulu anak-anak, yaitu 4. Kemudian 2 dikali 4, yaitu 8. Sama juga ya, cara susun 2 juga seperti itu. Oleh sebab itu, anak-anak harus menghafal perkalian 1 sampai perkalian 10 ya, agar mudah mengerjakan perkalian bersusun. Bisa juga anak-anak menggunakan cara susun 2, tapi lebih mudah dan lebih cepat menggunakan cara susun 1 ya. Selanjutnya materi SBDP. Kita akan belajar unsur-unsur rupa pada karya dekoratif. Unsur-unsur karya dekoratif yaitu meliputi titik, garis, bidang, dan bentuk. Garis merupakan gabungan dari titik, bidang merupakan gabungan dari garis, dan bentuk merupakan gabungan dari beberapa bidang yang ada. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam garis. Anak-anak bisa lihat ya, ada garis yang mendatar, tegak, garis miring. Nah, garis mendatar ini biasanya disebut garis horizontal, sedangkan garis tegak adalah garis vertikal. Ada garis lengkung, garis sejajar, garis spiral. Selanjutnya materi PJOK. Di sini ada gerak kombinasi berlari dan melompat. Gerak ini diawali dengan sikap berdiri, kemudian berlari dan melompat, kemudian mendarat dengan kedua kaki. Selanjutnya gerakan kombinasi berlari dan melompat melewati benda. Jadi diantaranya harus ada bendanya ya, seperti yang terlihat pada gambar. Bendanya bisa menggunakan palang, kotak, ban, atau tali. Sekian penjelasan dari Ustazah. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Jangan lupa bukunya dibaca lagi dan dikerjakan soal-soalnya. Kemudian tugas hari ini yaitu untuk absen 1 sampai 15 praktek melakukan perilaku sesuai sila kedua yang sudah Ustazah bacakan tadi. Untuk absen nomor 16 sampai 30 melakukan kombinasi gerak berlari melompat melewati benda, kemudian di video dan dikirim ke Ustazah.